kata lain mereka akan pindah kah? Bisa jadi. Seperti yang lu bilang juga, plan bakal terus berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan placement yang dibutuhkan juga. Dan kali ini kita bakal lihat juga untuk teman-teman dari Iko bakal coba untuk turun mungkin ke Fire Bridge atau bahkan ke daerah sentral nih Abigail. Ya, sentral itu masih jadi tempat yang umum bagi Iko dan ternyata mereka tidak merubah drop zone mereka sama sekali. Tapi kalau misalnya ngomongin pulau bawah, sebenarnya Fire Brigade itu bisa diisi sama Dewa United. Kalau enggak mereka bakal pergi ke campsite. Iya, dan Fire Brigade itu menjadi salah satu destinasi favorit untuk tim Dewa United gak sih sebenarnya? Karena Dewa United sendiri beberapa kali seneng banget yang namanya early fight di daerah Fire Brigade, Mak. Nah, hal itu juga yang ngebuat Fire Brigade itu menjadi sangat chaos di bagian early game. Tapi kali ini gue nggak ngelihat adanya tanda-tanda dari teman-teman Dewa United di daerah Fire Brigade. Malah teman-teman dari 22 KF Army sendiri yang tadinya mau turun ke daerah selatan lagi, mereka justru bakal coba untuk mengubah arahnya terlebih dahulu nih. Ya, dan sekarang Fire Brigade diisi sama 22 KF Army, gue rasa harusnya dari Dewa United entah dia pergi ke campsite atau enggak ke Brasilia, tapi kita nggak tahu nih. Kalau ternyata mereka punya simpenan drop zone lain, ini yang bakal menjadi tricky banget di Purgatory. Ini bakal menjadi tricky banget, ditambah juga dari teman-teman MK memilih untuk bermain di daerah Brasilia yang tentunya ini menjadi sangat spesial karena biasa tim komunitas itu paling menghindari map-map yang chaos seperti ini sih, Mbak. Drop zone yang cukup chaos seperti ini sih. Tapi ternyata mantap kali. Berkata lain, semantap itu mental mereka di panggung pertama, makanya mereka langsung masuk ke Brasilia. Tapi ngomongin soal drop zone, gue belum ngelihat EVOS Divine. EVOS Divine, mungkin kita nanti bakal ngeliat ke daerah map juga. Jadi kita bisa tahu juga beberapa tim yang memang udah coba bermain di drop zone yang sama kah? Atau ternyata mereka berbalik ke drop zone yang cukup berbeda. Dan kali ini dari tim saya sendiri, wow, masih di crossroad. Ini Thanos dengan menggunakan fast level 4 dengan skill set yang dimiliki. Seorang pure racer yang bisa gue bilang sangat mengerikan. Ini aduh, itemnya udah lengkap begini sih, boleh gue bilang mengeri sih. Mengeri. Gue setuju. Apalagi Glue 5 udah di tangan, ya kan? Medkit juga udah ada 3, ya kan? Exactly. Ini bakal sulit untuk nge-take down seorang Thanos. Dan Thanos tadi gue ngeliat dia masih bawa Chrono. So untuk short fight range atau nggak backup kawan 1 atau 2 orang itu masih mumpuni banget. Apalagi tadi kita juga udah sempet bahas penggunaan Chrono yang dilakukan oleh Thanos itu juga sudah berubah fungsinya. Jadi untuk menggocek jiggling kanan kiri, masih oke banget. Musuh kanan kiri dan oke banget. Gue setuju. Dan kali ini dari RBR. Wah, RBR bermain di daerah Marble Works kali ini memiliki resource yang gak cukup bagus, tapi fair enough menurut gua karena mereka punya glue yang cukup banyak. Ada tembakan juga kali ini. Tadi udah terdengar ada tembak-tembakan yang terjadi dan ini menjadi sangat penting tentunya karena teman-teman dari AAP juga sangat berdekatan dengan RBR. Iya, deket tapi belum belum saling tembak-menembak. Malah di sudut lainnya Pobles udah mulai lepasin tembakan. Cuman dia belum nembak siapapun. Gue rasa ada sedikit miss penglihatan. Aduh kayaknya ada orang. Tapi gak apa-apa, ditembak dulu tipis-tipis, siapa tahu orang beneran. Atau bukan orang ternyata. Waduh itu kira-kira siapa tuh? Tapi kali ini dari teman-teman Dewa United, ini yang gue suka nih. Dewa United finally balik ke drop zone awal mereka, Brasilia Tengah. Betul. Dan ini menunjukkan kalau mereka ingin bermain selayaknya mereka harus bermain dan zonanya. However, bakal bermain ke daerah utara. Ini yang gue suka sih, karena lu bisa lihat ternyata Brasilia aja nggak ke cover semuanya, Mak. Brasilia nggak ke cover, itu tapi yang sangat penting. Itu dan ini mau gak mau semua tim yang berada di Brasilia harus perang terlebih dahulu kalau mereka mau rotasi dengan nyaman. Dan bunyi tembakan udah mulai kedengaran dari sana sini, apalagi dari notification kill. Dudes sudah mulai berulah. Ada knockdown lagi dan lagi. Kujapu menyusul mencari knockdown. Dan itu dia Galaxio 22 KF yang di ronde sebelumnya mendapatkan buya. Di ronde kedua ini mereka harus dipulangkan di posisi ke-12. Di posisi ke-12 dan seperti yang udah gue bilang ya, sebenarnya mereka nggak cukup aman kalau mereka nggak bisa bermain 3 game dengan sangat aman, Mak. Betul. Dan akhirnya di posisi kedua, di game kedua kali ini mereka harus cukup posisi ke-12, membuat mereka harus berpikir lebih keras lagi karena bonus round yang udah mereka milikin gue rasa udah habis. Dan ini tuh mereka habisnya tanpa membawa apapun sekali lagi. Tanpa ada poin tambahan. Exactly. Ini mungkin akan jadi beda cerita kalau misal mereka bisa bermain defensive sampai circle ketiga atau enggak circle keempat atau enggak minimal lo bisa dapat placement 7 atau enggak 6 itu masih oke karena lo nambah poin sedikit. Tapi lain banget karena takdirnya berkata lo akan dipulangkan di hashtag 12 0 poin. Dan takdir berkata kalau Piala Presiden
Presiden Esports itu nggak bakal didominasi sama satu tim aja. Ah, itu dia yang paling penting. Karena ini adalah Free Fire. Tempat lo bertarung dengan skill karakter yang bermacam-macam. Tempat lo bertarung dengan gaya. Jangan lupa ya, setiap lu naik pesawat, kalimat pertama yang terngiang di kuping gue adalah bertempur dengan gaya. Iya, battle in style. Cuman di Free Fire doang lu bisa battle in style. Tapi ngomongin soal Kings ini bisa dibilang meskipun di season-season awal mereka berada di scene competitive Free Fire agak sedikit terseok-seok. Sulit banget untuk bertahan, apalagi masuk ke jajaran top tim. Tapi kali ini mereka datang dengan sesuatu yang baru, chemistry yang berbeda. Straw Hat, salah satu pemain yang berpengalaman. Kemudian ada Dix juga, dan sekarang mereka datang lagi memberitahu bahwa Kings udah mulai siap menjadi raja yang sesungguhnya. Bakal menjadi raja yang sesungguhnya, dan kalau kita lihat ternyata EVOS masih dengan drop zone yang cukup sama, di mana mereka memilih untuk bermain di daerah Mod House lagi, Pak. Ya, Mod House lagi. Jadi ini sebenarnya udah nggak asing. Karena kan sejak Major kemarin. Sejak dulu kalah loh, nggak sejauh itu sih. Mereka memang udah turun di Mod House dan ada beberapa tim yang tercatat mulai mengikuti itu. Udah mulai mengikuti itu ketika catatannya EVOS-nya nggak ada. Nah, karena kalau ada EVOS-nya main di Mod House sih ngeri-ngeri sedep juga ya. Apalagi ada 2 roster baru. Ada 2 roster baru, yang satu Predator, jago banget jadi fraggernya. Yang satu lagi bocil ajaib yang ngebuat mereka bakal menjadi lebih kuat lagi. Kalau dulu Wonderkid-nya ada seorang Mr. 05, kali ini ditambah dengan adanya Abax. Nah, justru ini menjadi pertanyaan gue. Dengan mega bintang yang dimiliki teman-teman dari EVOS, apakah ini justru bakal menjadi senjata makan tuan untuk mereka? Nah, justru sekarang ini di Grand Final Piala Presiden Esports 2021 adalah ajang pembuktian bagi 2 anak ini. Untuk 2 anak ini? Iya. Oke. Karena membuktikan bahwa apakah memang mereka di tim manapun akan tetap menjadi bintang. Akan menjadi bintang atau tidak. Dan kalau kita ingat juga kali ini justru dari seorang Sam13-nya masih belum ada di dalam gamenya. Dan yang menjadi membuat gue jadi penasaran lagi adalah who's the in-game leader? Nah, mungkin nanti kita bakal confirm ya kan, di sesi lain. Tapi bahkan gue sih harusnya antara di 05 kalau nggak Street. Yang memiliki, tapi jangan salah, Bion sebelumnya pernah jadi in-game leader atau shot caller. Iya juga sih. Jadi bener-bener tricky ya. Atau mungkin bisa pakai caranya ses alphaing. Seperti apa? Ada strukturalnya gitu loh. Ada struktural. Untuk di momen ini siapa yang nge-call, untuk di momen itu siapa yang nge-call. Dan yang gua kaget lagi ternyata Jojo juga tiba-tiba suka jadi caller loh. Itu dia, itu yang gua maksud. Bocil menjadi caller. Ya kan? Karena selama ini kita taunya Naden. Iya, dan kalau ngomongin tentang Bocil sendiri ternyata memang umur berbicara cukup banyak tapi enggak untuk ses. Nah itu dia. Umur berbicara cukup banyak tapi enggak untuk ses alpha. Itu punchline lu bagus banget sih Skyla. Keren banget sih. Emang lu temen gue banget. Karena kenapa? Biasanya yang muda-muda itu di stop dulu untuk jadi caller karena dianggap tidak matang, penuh emosi. Tapi lain dengan Jojo, tapi lain juga seperti apa yang udah mulai melihat potensi kill di depan mata mereka. Pelan-pelan tapi pasti mulai natakin siapapun yang berada di mereka sekaligus melakukan setup. Dan kali ini ternyata EVOS juga mendengar peperangan yang sedang terjadi. Ada tembakan juga ke arah AP yang artinya AP sendiri bakal sedikit kesulitan. Vehicle yang udah mereka milikin kali ini justru menjadi bulan-bulanan karena dari sebelah kiri ada EVOS, di sebelah kanan ada saudara esports, Mak. Betul, udah mulai kesulitan karena resource mereka terkikis sedikit demi sedikit, membuat AAP udah mulai pusing sedikit demi sedikit juga. Ses, meskipun tadi dia berhasil mendapatkan knockdown oleh seorang Jojo yang menggunakan sniper, tapi belum terlihat ada potensi killnya diambil, malah sepertinya di kill steal. Dan kali ini gue ngeliat dari Jojo ini berani banget. Jojonya turun ke daerah bawah, Jojonya coba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata dari kejauhan teman-teman dari EVOS juga masih coba untuk memberikan pressure terhadap kedua tim yang sedang berperang nih, Mbak. Betul, pressure demi pressure sudah mulai datang ke tim AAP yang berada di bagian lower ground. Dan sekarang tinggal dari AAP-nya berpikir keras apa yang harus mereka lakukan. Karena resource vehicle untuk melakukan perkaburan itu udah susah banget. Udah susah banget karena mereka udah dihancurin. 2 vehicle yang mereka milikin. Sekarang mereka terjebak antara 2 cinta. Dari EVOS dan juga teman-teman dari SES atau SES Alphaing. SES Alphaing. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi posisi dari SES Alphaing sebenarnya enak
enak banget karena mereka di tebing dan itu adalah salah satu spesialisasi mereka. Ya kan? Dan terlihat dengan jelas ada di tebing natakin tim AAP, tapi EVOS pun juga berkata, gue juga bisa kok nahan di tebing, gue juga bisa nahan di lower ground. Nih lihat, gue buktinya gue bisa dapat 1 member AAP. Iya, dan seperti yang gue pernah bahas juga, kalau EVOS udah berada di high ground daerah Moat House dan ternyata zonanya berhasil berpihak kepada mereka, ini bakal bahaya banget untuk lawan-lawannya. Tapi kali ini nampak ya teman-teman dari EVOS bakal kedatangan tamu baru. Siapa lagi kalau bukan Kings yang terkenal suka nabrak. Itu dia, Kings yang suka nabrak, dan nabraknya pun gak main nggak tanggung-tanggung ya. Nabraknya ke EVOS Divine. Apakah akan terjadi lagi skenario sang raja menabrak macan? Nah, atau ternyata sang macan memakan raja. Aduh, itu dia. Tapi ngomongin soal makan-memakan, gue melihat Bonafide sang King Kong udah mulai makan juga. 1 poin kill sudah berada di tangan mereka. Black yang bukan pembalap mulai masuk ke dalam rumah, coba setup dulu bersama kawan-kawannya, tukar-tukaran informasi untuk memastikan strategi terbaik untuk melawan siapa di depan mereka. Iko masih ada di depan mereka, tapi ternyata seorang Iko Dudes berhasil ditumbangkan, dan Bonafide kali ini gue rasa bakal mengkonfirm 2 poin elimination yang mereka milikin karena pergerakan dari 2 orang lainnya sudah mulai dikikis. Koja juga cukup sekarat, dan Calvin MW berhasil ditumbangkan, menyisakan 1 orang aja, yaitu teman-teman dari Iko Dudes dan juga Ombak. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka karena situation bakal menjadi 4 lawan 2. 1 granat mulai dibakar, dilempar ke arah depan, cukup mengenai Dudes atau tidak, tapi ternyata masih belum, Abigail. Masih belum kena, tapi Gustave juga sudah kehilangan setengah HP, bahkan disusul oleh Black yang masih bisa berlindung di balik glue wall yang sudah di-setup sama mereka. Iko udah mulai sabar sedikit karena mereka tahu mereka kehilangan setengah manpower ya, but it's okay. Yang penting defensif dulu, cek area sekitar. Cuma masalahnya dari Bonafide, apa yang mereka lakukan? Perlahan demi perlahan mereka memperkecil jarak antara 2 tim ini. Granat saling diadu lagi, glue wall mulai ditambal 1 persatu. Iko masih survive dengan setengah manpower mereka yang tersisa, Skyla. Ya, masih coba untuk survive, dan gue ngeliat pergerakan yang cukup bagus dari Bonafide, di mana mereka gak mau terlalu memaksakan, mereka tetap disiplin, dan justru kali ini peperangan sudah terjadi, membuat seorang Gustav berhasil ditumbangkan menggunakan 1 granat yang sangat bagus dari seorang Dudes. Coba untuk dilempar granat, bahkan 2 orang berhasil ditumbangkan. Kali ini bakal menjadi situation 2 lawan 2. Seorang Bonafide, Calvin MW coba untuk melakukan 1 inisiasi untuk bertahan, dan granatnya mungkin dilempar lagi dan bahkan 3 orang sekaligus, menyisakan 2 orang aja. Bonafide, Black bakal coba untuk bertahan dari gempuran 2 orang, Dudes dan juga Ombak, Abigail. Betul sekali, tapi Dudes sudah mulai sekarat dan Black masih bertahan, tapi Iko berhasil mempertahankan seorang Dudes dan akan dikasih distraksi lagi kepada seorang Black yang harus bertahan seorang diri. Tapi ada mara bahaya yang mulai datang lagi karena ada siapa? Ada Mobles, tapi Iko meskipun kehilangan setengah manpower dan mereka berhasil menumbangkan sang King Kong. King Kong yang belum mengamuk, Skyla. Masih belum mengamuk, tapi justru peperangan yang terjadi memancing teman-teman dari OBES untuk menjadi third party. Tapi dari sisi lain, Dewa Raid berhasil menumbangkan seorang Hawks, bakal menjadi kondisi 2 lawan 2, dan ini nggak bisa ditahan lagi. Iko lagi membara, bakal menjadi satu jawaban yang cukup penting karena 2 lawan 1 gak cukup kuat. Andriki berhasil menumbangkan lawannya, Abigail. Betul sekali, Iko hanya tersisa 1 karena Dudes tadi berhasil mendapatkan knockdown, tapi ada backup yang bagus dari OBES, dan sekarang OBES meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mereka masih bisa survive, masih bisa bernafas sedikit lega. Pertama, mereka udah mulai jauh dari pertempuran. Yang kedua, mereka punya resource yang cukup untuk masuk ke circle berikutnya. Tapi di circle berikutnya ada juga yang mau coba-coba masuk, yaitu tim mantap kali X Excellent yang mulai bertemu juga dengan lawannya. Coba setup terlebih dahulu, belum kelihatan di depannya ada peperangan, tapi di belakang mereka yang jelas ada satu tim yang mulai menghantui mereka, Skyla. Yes, ini pertarungan antar community di mana AP Chandra udah berhasil di knockdown, menyisakan seorang Luffy aja, dan kali ini gue rasa bakal coba untuk langsung di commit, Abigail. Eko sudah tumbang di posisi ke-10. Tersisa 9 tim dengan 32 orang yang masih hidup. EVOS masih standby di bagian rumah, tapi mereka sudah menerima gempuran. Ada satu yang coba jump, itu dia Mr. 05. Mulai turun, 2 ter-knockdown oleh mantap kali Excellent, tapi EVOS masih survive dengan 3 poin kill yang berhasil mereka raih. Coba tembak lagi, dan akhirnya Dewa United harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-9.
ada tamu baru. Teman-teman dari MK kali ini memanfaatkan situasi yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS dan coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Coba memberikan pressure lagi. Granat dilemparkan ke belakang. Cukup sekarat dan ada jump shot yang cukup bagus dari seorang Abax. Bocil ajaib kali ini. Coba ditembak tapi Abaxnya berhasil ditumbangkan. 3 lawan 3. Dan dari belakang sudah ada seorang Mesita yang ditumbangkan juga menggunakan satu Kingfisher yang udah sangat bagus banget. Ini bakal menjadi satu jawaban yang cukup agresif dari teman-teman dari EVOS karena mereka bakal langsung masuk ke depan dan tidak memberikan apapun. Atreus ditumbangkan, menyisakan 2 orang. Street memimpin teman-temannya untuk melakukan satu rushing, Abigail. Mulai maju dan mulai dihabisi satu persatu mantap kali ini susulan dan akhirnya harus puas di posisi ke-7. Tapi EVOS masih belum selesai. Satu membernya itu Street. Meskipun tadi terkenok, masih bisa di-revive. Tapi lu lihat Skyla, 9 poin kill sudah ada di tangan mereka. Mereka masih survive di bukit yang mereka pertahankan. Dan sekarang tinggal ngambil vehicle oleh seorang Bion dan cari rotasi terbaik untuk masuk ke circle berikutnya. 9 point elimination setelah mereka harus tidak mendapatkan hal yang maksimal di game pertama ini menjadi satu bukti bahwa dari sang macan sudah mulai terbangun. 9 point elimination, satu posisi yang sangat diuntungkan di daerah high ground memiliki satu vehicle. Ini bakal menjadi pertanyaan apakah mereka bisa masuk ke zona terakhir. Kita akan saksikan bersama-sama, tapi yang paling penting adalah ada The Pillar di sini yang berada di pinggir sungai, mulai melihat potensi kill di depan mata mereka. Ada siapa? Ada RBR yang mulai satu persatu ditembaki. Peluru demi peluru sudah masuk menembus ke glue wall, bahkan ke face lawannya itu RBR. Tapi di sisi lainnya killing spree menjadi milik EVOS Mr. 05. Tapi masalahnya Kings Deraja udah masuk juga ke pinggir circle, akan menjadi satu ancaman dan mara bahaya. Dan akhirnya itu dia, EVOS Divine tidak sanggup menahan gempuran dari semua tim yang ada di dalam circle dan harus posisi ke-6. Tapi The Pillar masih survive. Masih survive dan kali ini memberikan satu tekanan yang luar biasa ke arah teman-teman dari RBR. Tembakan demi tembakan coba untuk dikeluarkan, mengenakan satu orang Chelsea. On point dan akhirnya teman-teman dari RBR berhasil ditumbangkan, menyisakan 4 tim dan juga 14 orang yang masih survive, Abigail. Masih sabar menunggu dari The Pillar, nungguin siapa yang bakal datang lagi ke mereka. Tidak ada alasan bagi The Pillar untuk maju cari perkara. Karena siapa? Karena perkara yang akan datang ke mereka, bukan mereka yang datang ke perkaranya. Itu dia, kali ini M79 sudah dipegang. Sangat bisa gue bilang wasting karena 2 peluru tidak menghasilkan apa-apa. Dan kali ini TP masih cukup survive. Dan gue bakal coba untuk lihat lebih lanjut karena teman-teman dari SES once again masih survive. Masih survive dan itu adalah spesialisasi dari tim SES Alphaing. Mereka tiba-tiba berada di dalam circle dan mereka bakal coba take over the situation. Mereka udah dapat satu compound dan tinggal ngelihat siapa yang bakal maju terlebih dahulu. Ada The Pillar yang udah merasakan perihnya satu peluru pelontar yang dilempar oleh tim SES Alphaing. Chelsea menunggu untuk diselamatkan, tapi ternyata mau diselamatkan The Pillar harus kehilangan satu member lagi, bahkan 3. Tersisa Ian 666. Apakah dia bisa bertahan? Coba revive terlebih dahulu, coba medkit terlebih dahulu, reset terlebih dahulu. Tapi sayang sekali Ajal terlalu cepat menyebut salah satu member dari The Pillar. Iya, dan kali ini menyisakan 3 tim, 10 orang yang alive kali ini. My Putra juga gue rasa udah gak bisa diselamatin lagi. Ada satu tim yang masih cukup lengkap, yaitu teman-teman dari SES Alphaing. Dengan 3 poin elimination dan juga menjadi king leader kali ini bakal menjadi cukup berbahaya. Kings ditumbangkan satu orang menggunakan M79-nya dengan sangat baik. Perlahan maju ke dalam. Hazi Grenade coba duduk tapi bahkan seorang Kezal menahan feel pahit dari tembakan seorang Fung. 3 orang kali ini menyisakan 2 orang aja dari Kings. Dix juga udah cukup sekarat dan bakal coba langsung dikomit ke arah depan. Udah gak bisa lagi dan itu dia. Buya untuk SES Alphaing. Congratulations. Luar biasa sekali. Kita selalu bahas bagaimana SES bisa